Halo teman-teman dan sahabat-sahabat saya di luar sana, apa kabarnya? Kita jumpa lagi dengan video saya yang kedua kali ini. Kalau yang pertama kemarin, cerita saya yang pertama itu kemarin agak panjang. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang teman goib. Saya bilang teman karena dia tidak jahat ya, tidak jahat dan tidak mungkin dia tidak punya maksud yang terlalu berlebihan gitu. Jadi saya ketemu dengan teman ini dan tanda kutip ya, tanda kutip, dia bukan teman nyata, dia abstrak, tapi dia jahil kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi jahil selama 4 jam. Dia jahil sekali, tetapi dia tidak punya penampakan tuh yang membuat orang tuh terkejut atau takut gitu. Jadi dia tampil dengan wujud manusia biasa, normal, dan bahkan cenderung dia nampak keren gitu. Jadi semua orang kelihatannya akan lebih mudah berkontak sama dia atau berkomunikasi sama dia karena waktu dia menyapa orang, mungkin orang melihat ada karisma tersendiri gitu. Awal mulanya kisahnya seperti ini teman-teman. Oke, kita mulai ini. Ini kejadian ini adalah waktu itu hari libur ya, hari Minggu. Dan saat itu saya masih belum kerja ya. Kalau cerita saya yang pertama di video pertama itu kan saya udah kerja. Ini malah sebelumnya, kejadian ini sebelumnya itu. Jadi saya itu waktu saya masih kuliah, kalau nggak salah masih semester 3 atau 4, dan kebetulan keponakan saya itu sunat. Jadi orang tuanya melakukan acara khitanan. Acara khitanan kan nggak terlalu ramai gitu teman-teman, nggak terlalu ribet lah macam pengantin gitu. Jadi karena di perumahan kami itu semua penduduknya akrab, jadi satu RT itu kami akrab. Jadi kalau ada salah satu warganya punya acara, selalu melibatkan seluruh warga satu RT. Terutama ibu-ibu teman-teman, ibu-ibu selalu dilibatkan dalam acara. Karena kan kalau kita punya acara atau syukuran, atau ibaratnya syukuran lah saya katakan, itu kan selalu pasti ada masak-masak, bikin makan atau kue dan lain sebagainya. Ya kalau di perumahan kami itu karena semua warga udah ikatannya udah dekat, jadi kami melibatkan ibu-ibu semua masak. Jadi kebetulan rumah kakak saya itu sama rumah saya itu berdampingan, dekat-dekatan gitu. Jadi kita satu RT. Jadi waktu itu karena ponakan saya dua-duanya usianya berdekatan, maka jadi dikitankan atau sunatkan dua-duanya. Jadi orang tuanya punya ide sambil syukuran lah gitu kan. Jadi semua ibu-ibu datang ke tempat saya bantu masak-masak untuk nanti kita syukuran kita juga gitu, paling ada keluarga dekat jauh gitu. Jadi saat itu teman-teman sahabat semua, rumah kakak saya itu udah di prepare untuk menerima tamu atau untuk gelar syukuran khitanan ponakan saya. Jadi ibu-ibu itu datang ke rumah saya untuk memasak, ya kan, membuat kue untuk hidangan tamu-tamu kita nanti. Jadi disitulah, karena keluarga di perumahan saya itu satu RT itu yang keluarga yang bisa dikatakan dengan tua tuh cuman kami, yang lainnya itu masih keluarga muda semua. Jadi anak mereka paling besar ya masih golongan SD atau masuk SD itu, yang lain masih kecil gitu semua. Jadi karena anak yang kecil-kecil, jadi mereka ibu-ibu tuh datang membawa anaknya semua, karena mereka bantu kami kerja di dapur, ibu-ibu anaknya main di luar gitu. Jadi kebetulan teman-teman posisi di rumah kami itu di hook ya, jadi di depan rumah itu masih ada halaman kosong memanjang sepanjang perumahan kami itu, baru terbatas dengan
hutan jambu, jadi kebun pohon jambu. Nah, jadi anak-anak mereka main di depan rumah gitu. Jadi karena di rumah itu penuh ibu-ibu masak, mau nggak mau saya harus standby di luar. Jadi sembari ngontrol anak-anak itu main tuh. Jadi saya duduk di teras depan sambil merokok, sambil ngopi, sambil nengok anak-anak itu main gitu. Jadi inilah awal ceritanya nih, si Jail ini muncul nih teman-teman. Jadi saat mereka anak-anak asik bermain dan saya asik juga waktu itu sambil baca koran ya, sambil ngerokok ya, sambil ngopi gitu kan. Terus waktu itu pas saya menengok anak-anak itu, sambil menengok anak-anak itu main, saya terkejut karena ada orang dewasa datang situ, tapi saya nggak tahu asalnya dari mana, arahnya dari mana, karena waktu itu mungkin saya berpikir waktu dia datang mungkin itu pas saya waktu baca koran konsentrasi gitu kan. Jadi saya perhatikan aja siapa orang itu. Cuma saya tengok orang itu memanggil-manggil salah satu anak yang sedang main. Anak itu namanya Dewi. Jadi si Dewi ini datang menuju kepadanya. Saya perhatikan memang si pemuda ini wajahnya sih nggak jauh beda dengan Dewi ya. Dewi ini anaknya kan cantik, putih gitu sih. Pemuda ini juga gitu, keren gitu kan, badannya tegap gitu kan, agak tinggian gitu. Terus kelihatannya mereka ada berbicara dengan Dewi, apa yang bicarakan saya nggak ngerti. Habis itu Dewi ikut sama dia. Jadi teman-teman, waktu Dewi ikut dia itu, Dewi sempat berteriak sama teman-temannya, saya ikut om saya ya, mau beli kue, itu kata Dewi sama teman-teman. Saya dengar juga, oh berarti apa kata hati saya betul, mungkin yang mengajak Dewi itu saudaranya, tapi karena waktu Dewi bilang omnya ya kan sama teman-temannya, baru saya tersadar, oh ternyata yang datang itu Om Dewi, mungkin dia mau belikan Dewi sesuatu gitu kan ya. Jadi saya juga nggak ada curiga, teman-teman main Dewi itu juga nggak ada curiga. Selesai Dewi pergi sama omnya, teman-temannya itu juga main lagi tuh. Waktu itu mereka main apa itu, gerobak sodor ya, yang bisa dimainkan dengan banyak anak gitu kan. Mungkin karena namanya anak-anak kali ya, jadi waktu dia nggak terlalu peduli dengan apa itu teman yang lain, kalau temannya itu mau pergi dari area dia bermain gitu. Jadi waktu Dewi itu udah pamitan sama teman-teman yang mau pergi sama omnya, teman-temannya pun bilang iya gitu aja, tidak terlalu menghiru Dewi itu mau pergi kemana atau apa gitu, istilahnya nggak terlalu ingin tahu gitu. Namanya mungkin juga anak-anak seperti itu, mereka asik main kembali sama teman-temannya. Terus waktu itu sekitar asar ya, asar itu berarti sekitar jam setengah empatan ya, setengah empatan. Jadi mereka masih asik main kan ya, karena saya pikir juga hal yang biasa, karena dia pergi sama omnya ya, anak-anak main kembali gitu. Jadi ya saya pun nggak begitu kenal dengan Om Dewi ini. Saya memang belum pernah jumpa dengan Om Dewi ini sebelumnya ya teman-teman, tapi saya karena dia paling menonjol, dia nampak paling besar di antara teman-teman anak-anak yang bermain, jadi saya nampak jelas wajahnya walaupun jarak kami agak jauh ya kan. Terus waktu dia memanggil Dewi dengan melambaikan tangannya itu, saya nampak sekali, cuman saya nggak ngerti apa yang mereka bicarakan berdua. Tapi cuman waktu itu Dewi kan sempat berpamitan sama teman-temannya bahwa dia mau pergi sama omnya, mau beli sesuatu, mau beli kue gitu. Jadi karena teman-temannya izinkan, akhirnya teman-temannya kembali main lagi dan Dewi pergi sama omnya. Setelah Dewi pergi sama omnya, yang itu anak-anak kembali bermain lagi tuh. Dia masih asik bermain, anak-anak masih bermain sampai mungkin anak-anak mungkin terlupa bahwa salah satu kawannya itu belum balik gitu. Dan saya juga jadi lebih konsentrasi mengontrol anak-anak ini kan, karena si Dewinya kok belum datang gitu kan. Karena perhitungan saya kalau cuma beli kue pasti sebentar, habis itu balik lagi main lagi. Tapi kok nggak nongol-nongol anak ini kan. Jadi ya namanya juga anak-anak, mereka masih asik aja main, mereka kan nggak terlalu memperdulikan temannya belum balik. Akhirnya sampai kentongan maghrib dibunyikan, tanda-tanda udah maghrib, anak-anak itu bubar mainnya,
mereka lari semua ke rumah kan, karena orang tuanya kan pada di rumah, jadi mereka nunggu di teras sama saya. Setelah anak-anak ngumpul di rumah di teras tuh, Bu Nur keluar. Bu Nur tuh warga kami juga ya, ikut ibu-ibu yang ikut bantu masak di rumah kami itu. Jadi Bu Nur keluar, dia membawa kue itu anak-anak nih. Sambil membawa kue, Bu Nur ditanya, dia mungkin menghitung anak-anak itu yang main kan, jadi itu karena saya kan nggak hafal semuanya. Mereka karena udah, saya kan istilahnya tidak tiap hari di rumah karena saya masuk kuliah, jadi kuliah saya kan jauh juga dari rumah, jadi saya nggak selalu standby, jadi saya nggak hafal dengan semuanya kan. Jadi Bu Nur bilang, oh ini mana kok si Dewi nggak ada sendiri katanya. Jadi si salah satu anaknya itu bilang, oh dia pergi sama omnya gitu kan. Mungkin mendengar nama Dewi disebut sama anak-anak tersebut, Bu Dian, Mama Dewi yang masih di dapur, dia keluar buka pintu ke teras. Oh ya, mana anakku Dewi, kata dia bilang gitu. Karena tadi saya dengar Dewinya nggak ada, kata gitu kan. Terus Bu Nur bilang sama Bu Dian, ya Bu, kata si anak-anak ini Dewi ikut sama omnya. Jadi Bu Dian tuh agak terperanjat gitu, hah, omnya siapa, kata Bu Dian gitu kan sama Bu Nur. Kata anak-anak ini tadi bilang si Dewinya pergi sama omnya, Bu. Dewi punya om nggak, kata Bu Nur sambil agak sedikit menggoda Bu Dian kan. Jadi Bu Dian langsung, aduh, saya itu nggak punya adik laki-laki, Dewi itu nggak punya om, kata Bu Dian gitu. Jadi siapa dia pergi gitu kan. Jadi waktu Bu Dian bilang bahwa Dewi itu tak punya om, ya kan, dengan terperanjat dia bilang seperti itu, saya juga jadi terkejut gitu kan, karena saya menyaksikan sendiri yang bahwa Dewi itu yang punya wajah nggak jauh dengan Bu Dian gitu, putih keren gitu kan. Jadi saya bilang, Bu, tadi saya tengok sendiri, saya bilang sama Bu Dian, Bu, tadi saya tengok sendiri ada pemuda yang anak-anak ini disebut Om Dewi, ya kan, dia ngajak Dewi beli kue, dan ciri-ciri orang itu nggak jauh beda dengan ibu, kulitnya putih, ya kan, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya agak besar dikit, sama dengan ibu, tanda-tandanya, ciri-cirinya, saya bilang gitu sama Bu Dian. Saya bilang, aduh bang, saya itu nggak punya adik laki-laki, jadi siapa dia? Jadi saat Bu Dian itu panik, Bu Nur bilang begini sama Bu Dian, Dewi tadi bawa kucingnya? Bawa. Oh jangan-jangan Dewi langsung pulang ke rumah, tak nggak ikut main lagi sama teman-temannya, kata Bu Nur seperti itu kan. Langsung tanpa menjawab, Bu Dian langsung dia menarik roknya ke atas sedikit, atau kan kalau orang muslim itu roknya sampai panjang gitu kan, gamesnya, jadi ditarik dikit agak menjing, dia lari langsung pulang ke rumah. Dia sampai di rumah dengan tujuan mencari anaknya Dewi, tapi nggak begitu lama balik lagi dia di rumah saya. Dia sambil cerita, Dewi nggak ada, Dewi belum pulang, jadi dia kayak kebingungan gitu kan, anaknya hilang kan. Udah, jadi dia teriak-teriak istri, mana anak saya. Jadi waktu berteriak-teriak itu, jadi semua ibu-ibu pada keluar yang masa mereka tahu ada masalah apa nih, mereka pada bertanya seperti itu kan. Terus Bu Nur bercerita sama ibu-ibu semua itu bahwa si Dewi hilang, tadi dibawa sama omnya, kata karena Bu Dian nggak punya adik laki-laki. Akhirnya semua bapak-bapak di perumahan itu dikasih tahu sama ibu, pada pulang semua kan, apa yang masak itu pada pulang semua, pada nggak satu bapak-bapaknya. Akhirnya dikumpulkan sama Pak RT, kami mencari Dewi seluruh perumahan, jadi seluruh RT pertama kami cari, terus kita sampaikan berita itu sama Pak RW juga. Akhirnya Pak RW minta bantuan RT yang lain, bapak-bapak. Kalau di perumahan kami itu masih pakai kentongan gitu, ada tanda bahaya itu kita pakai kentong gitu. Jadi bapak-bapak pada keluar semua bantu nyari Dewi, termasuk saya. Jadi perumahan kami itu ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu di atas bukit, dan yang satunya lagi di bawah bukit. Jadi tiap yang bukit tahap pertama atas bukit itu 1 RW, di bawah bukit ini 1 RW juga. Jadi karena kami 1 RW mencari ini nggak dapat dari bukit ini, akhirnya kami memberitakan ini pada RW yang bawah. RW bawah juga bantu, semua bapak semuanya keluar membantu mencari Dewi.
Tapi sampai maghrib itu habis, menjelang Isya, Dewi belum jumpa. Betul-betul sesuatu yang apa, membuat orang bingung, menakutkan, dan penuh tanda tanya gitu semua. Mana nih Dewi perginya? Soalnya kalau mau cuma beli kue aja sekitar situ, banyak warung tuh ditanyain semua, nggak ada yang bilang Dewi datang ke situ. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat semua, jadi saat waktu sampai Isya itu Dewi berjumpa, jadi saya langsung membayangkan wajah pemuda tadi yang membawa Dewi itu. Saya ingat betul wajah itu, tapi kok jadi seperti ini ya? Apakah saya nggak terpikir kalau dia itu dalam tanda kutip makhluk gaib ya. Saya berpikir, apakah dia orang jahat yang menculik anak ya? Jadi ternyata bukan saya berpikiran seperti itu, bapak-bapak juga berpikiran seperti itu. Makanya kami mencari di mesisir di sebagian hutan jambu kan, takutnya diumpetin di situ atau gimana, karena takutnya kan dia orang jahat gitu. Karena saya menceritakan sama bapak, karena yang tahu yang bisa bercerita sama bapak itu saya. Kalau anak-anak kan nggak bisa ditanyain detail gitu, dia jawabnya cuma pergi sama omnya begitu saja. Jadi teman-teman dan sahabat semua, waktu itu jadi suasana jadi semakin tegang ya, karena belum dijumpain, jadi semua tegang rasanya. Semua orang pada keluar rumah, ya kan, pada keluar rumah, hanya ibu-ibu aja yang di dalam rumah sama anak-anak mereka. Bapak-bapak pada coba tetap berkeliling sekitar perumahan ya, semua rumah yang nampak ada sela-sela kita selalu coba cari. Tapi pas Isya itu si Bu Dian ini kan dia sholat Isya, ya kan, sholat Isya di rumah, dia nggak ke musola karena mungkin hatinya masih bersedih karena anaknya belum jumpa kan. Jadi dia sholat Isya di rumahnya. Jadi wow, ini ceritanya betul-betul merinding. Ini Bu Dian sendiri yang bercerita sama kami semua ya, pengalaman dia. Jadi waktu gundah hatinya Bu Dian sholat Isya, jadi selesai sholat Isya dia berdoa kan. Ini cerita Bu Dian ya, cerita Bu Dian sama kita semua. Jadi waktu habis sholat Isya dia berdoa. Saya berdoa tuh dia menampak anaknya itu turun dari atas di depan dia, tapi dari atas. Jadi atas turun di bawah, ditaruh di depan dia persis. Saya sampai berhenti menceritakan ini. Jadi anaknya itu diturunkan dari atas. Jadi seakan-akan waktu dia habis sholat itu dia masih duduk di sajadah dia itu, anaknya turun dari atas tuh, turun atas menuju depan dia, ya kan. Habis dia itu anaknya sambil nangis. Terus Bu Dian ini terkejut, langsung dipeluknya anaknya itu. Jadi waktu Bu Dian ini nampak anak Dewi itu ada di depan, di hadapannya saat dia selesai sholat, langsung dipeluknya anak itu kan. Saya berteriak, Dewi langsung dipeluknya anak itu, digendongnya itu juga lari ke rumah saya. Jadi melihat itu bapak-bapak semua pada lari mengikuti dia, ngumpul tempat saya langsung. Bu Dian ini berteriak-teriak, Dewi udah jumpa. Terus jadi waktu dia bapak-bapak langsung bertanya kan, karena waktu itu udah bapak-bapak mengikuti dia, lari ke tempat saya semua juga. Jadi tanya, kayak mana jumpanya, di mana Bu? Kata bapak-bapak ini. Lalu Bu Dian bercerita bahwa Dewi itu tiba-tiba turun dari atas menuju di depan dia saat dia selesai sholat. Jadi sepandangan Bu Dian, Dewi itu terbang dari atas menuju ke bawah gitu, menuju di depan dia waktu dia sholat. Merinding saya cerita. Jadi seakan-akan Dewi itu terbang menuju depan dia, di depan dia, istilahnya di sajadah dia itulah turun di situ, ya kan. Terus mamanya nampak, Bu Dian ini nampak, langsung dipeluknya, langsung dibawanya ke tempat saya. Akhirnya
Si Dewi ditanyain sama bapak-bapak, Dewi tadi kemana aja? Namanya masih anak-anak ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Dia bercerita dengan apa adanya, dengan lugunya dia bercerita. Tadi saya pergi sama Om Dewi, katanya Dewi beli kue, katanya di bawah. Habis itu Dewi jalan-jalan sebentar, habis itu Dewi diantar pulang. Terus tadi Dewi diantar pulang, terus dikasihkan sama mama di waktu mama selesai sholat. Itu penjelasan dari Dewi. Yang namanya anak-anak masih jujur apa adanya. Jadi orang-orang termasuk saya terkejut. Tadi Bu Dian cerita Dewi itu seakan-akan terbang, ditaruh di depan dia selesai sholat. Sementara Dewi cerita bahwa dia diantar omnya, dibawa pulang, dan diantarkan dikembalikan ke mamanya di depan mamanya. Jadi dalam kata arti begini teman-teman semua, si Dewi ini sebenarnya dia digendong sama omnya yang mengaku omnya itu gitu. Jadi omnya ini dalam tanda kutip itu yang jahil, saya katakan tadi dari awal, dia jahil ya kan, dia mengganggu warga kami ya kan, dengan mengambil anaknya habis dikembalikan. Cuman si anak ini tidak tahu bahwa yang menggendong dia, yang membawa dia itu seakan-akan dia itu terbang. Di mata Bu Dian tuh anaknya itu terbang turun ke bawah. Sementara dari pengakuan anaknya, dia itu digendong omnya dan diturunkan ke bawah. Nah, jadi dari dua cerita, dua versi ini kami langsung bisa menangkap bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak nampak mata. Tempat saat itu ada kecemasan sedikit dari Bu Dian untuk pulang ke rumah. Karena kebetulan suami Bu Dian ini belum pulang, ya kan, jadi kan Bu Dian jadi takut sendirian di sama anaknya di rumah. Maka sebagian bapak-bapak sama ibu-ibu mengawankan Bu Dian, ya kan, terus sembari nunggu suaminya Bu Dian pulang. Ya biasanya sih nggak jauh-jauh lah, habis isya biasanya sudah pulang gitu kan. Jadi itulah kisah nyata yang satu perumahan tahu cerita ini dan mengalami hal ini sampai melibatkan bapak-bapak satu perumahan itu membantu mencari yang namanya Dewi, anak Bu Dian yang hilang ini. Jadi selama dari asar sampai isya si Dewi ini hilang, anak Bu Dian. Itulah kisah 4 jam teman gaib yang jahil. Oke teman-teman, itu adalah kisah si gaib yang jahil yang menjahilin kami selama 4 jam dari asar sampai isya ya. Oke teman-teman, selalu ikutin cerita-cerita saya di sini ya kan. Saya masih punya banyak cerita lagi ya kan. Mungkin saya akan memulai dengan cerita-cerita saya yang masih selama saya masih bujang belum berkeluarga. Karena nanti waktu di berkeluarga saya punya cerita yang lebih seru lagi, karena saya punya teman gaib yang setia berkumpul depan kami hampir kurang lebih sekitar 2 tahunan. Oke. Kisahnya bisa ditunggu teman-teman ya, nanti selalu ikutin saya dan terus beri masukan, feedback ke saya. Ya, mungkin cara penyampaian saya kurang menarik atau bagaimana, silahkan beri masukan, karena terus terang ini adalah pengalaman baru saya dalam membawakan sebuah cerita. Walaupun ini cerita nyata yang saya alami sendiri, tapi mungkin cara penyampaian saya masih belum fasih seperti teman-teman yang lain. Oke, mudah-mudahan ini sangat berguna buat teman-teman semua, ada nilai positifnya dan kita bisa sharing, tukar pengalaman di sini. Oke, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye.